Shalom Bapak Ibu. Negeri yang dijanjikan. Kita mau bahas tentang negeri yang dijanjikan. Apakah tanah perjanjian itu hanya Kanaan, Bapak Ibu? Apakah ada janji yang lebih besar dari peta? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, jika kita membuka peta Alkitab, kita akan melihat satu wilayah yang bernama Kanaan, Bapak Ibu. Tanah yang dengan batas-batas, sungai-sungai dan kota-kota ya. Namun ketika kita membuka hati kitab suci, kita akan menemukan bahwa janji Allah jauh lebih besar dari peta, Bapak Ibu. Lebih luas dari batas geografis dan lebih dalam dari kepemilikan tanah. Pertanyaannya bukan sekedar di mana tanah itu, melainkan apa sebenarnya yang Allah janjikan kepada Abraham. Kita mulai perhatikan poin yang pertama, Bapak Ibu. Poin yang pertama ini adalah panggilan Abraham. Poin berikutnya adalah keluar tanpa tujuan yang jelas, Bapak Ibu. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 1 nih Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik ya. Allah tidak menyebutkan nama negeri itu. Tidak ada koordinat, tidak ada peta, yang ada hanyalah janji dan ketaatan Bapak Ibu. Profetisnya, Allah sering memanggil kita ini keluar sebelum Ia menjelaskan kemana kita akan tiba. Karena Ia lebih tertarik membentuk iman daripada sekedar memberi alamat tujuan Bapak Ibu. Poin yang kedua, Kanaan. Janji ini nyata di dalam sejarahnya Bapak Ibu. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Di Kejadian 12 ayat 7 ya. Tidak bisa disangkal Bapak Ibu. Kanaan adalah tanah perjanjian secara literal. Allah benar-benar menjanjikannya kepada keturunan Abraham. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 15 ayat 18-21, Kejadian 17 ayat 8. Tanah itu nyata Bapak Ibu, berdebu, penuh konflik, dan harus direbut melalui iman dan ketaatan. Kebenaran pentingnya di sini, Allah bukan Allah yang abstrak. Ia bekerja di dalam sejarah, di dalam ruang dan waktu. Namun, apakah ini akhir ceritanya? Poinnya lagi Bapak Ibu, Allah tinggal di Kanaan. Abraham tinggal di Kanaan. Tetapi ia tidak berakar di sana. Karena ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 10. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ini mengejutkan sebetulnya. Abraham tinggal di Kanaan, tetapi ia hidup seperti orang asing. Ia tinggal di kemah-kemah. Ibrani 11 ayat 9. Kemah itu tanda sementara Bapak Ibu. Tidak permanen dan mudah dibongkar. Pesan profetisnya Bapak Ibu, Abraham memiliki tanah secara janji, tetapi tidak pernah memperlakukan sebagai tujuan akhir. Ia melihat lebih jauh dari Kanaan, Bapak Ibu. Apa itu janji yang meluas? Dari tanah ke dunia. Rasul Paulus menafsirkan janji ini dengan sangat berani, Bapak Ibu. Janji bahwa Abraham akan memiliki dunia tidak datang melalui hukum Taurat, tetapi melalui kebenaran karena iman. Itu dinyatakannya di dalam Roma 4 ayat 13, Bapak Ibu. Bukan hanya Kanaan, bukan hanya satu bangsa, tetapi seluruh ciptaan yang ditebus. Kanaan adalah benih, dunia adalah buahnya. Itu poinnya. Jadi sebenarnya apa itu negeri sejati Bapak Ibu? Kota surgawi dan ciptaan baru.
Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Ibrani 11 ayat 16. Abraham mencari kota yang tidak bisa dihancurkan, negeri yang tidak bisa direbut, dan warisan yang tidak bisa dicuri. Wahyu 21, 1-3. Langit dan bumi baru, Allah diam bersama manusia di sana. Profetisnya, tanah perjanjian sejati itu bukan sekedar tempat Allah memberi berkat, tetapi tempat Allah sendiri hadir sepenuhnya di tengah-tengah kita. Itu. Nah, poinnya menuju ke sini satu lagi, Bapak Ibu. Kristus adalah kunci penafsiran janji Abraham. Pasti ke sini akhirnya. Janji atau semua janji Allah itu adalah ya di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat 20. Yesus adalah benih Abraham. Galatia 3:16. Penggenapan janji dan pewaris sejati ini. Jikalau kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu kata Galatia 3 ayat 29, Bapak Ibu. Profetis dan radikalnya, tanah perjanjian itu bukan diwariskan lewat darah, Bapak Ibu, tetapi lewat iman kepada Kristus. Apa aplikasi profetisnya bagi gereja hari ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan terlalu cepat merasa sampai ya. Gereja yang puas dengan kenyamanan telah lupa bahwa ia hidup di kemah ini. Iman yang melekat pada dunia telah kehilangan visi kerajaan berarti. Sebab kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di sini. Ibrani 13 ayat 14. Panggilan profetisnya, hiduplah di dunia ini, tetapi arahkan hati pada negeri yang akan datang. Jadi negeri apa yang dijanjikan ini, Bapak Ibu? Ya, Kanaan adalah tanah perjanjian secara historis ya. Tetapi janji Allah melampaui Kanaan, Bapak Ibu. Negeri sejati adalah kerajaan Allah, ciptaan baru, hadirat Allah yang kekal ini. Abraham memulai perjalanan tanpa tahu alamat, tetapi dengan iman yang teguh. Dan hari ini kita berjalan di jejak yang sama, Bapak Ibu. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, kata Matius 5 ayat 5. Akhir kata, Kanaan adalah bayangan, Kristus adalah kemenuhan, dan negeri yang dijanjikan adalah Allah sendiri bersama umatnya. Amin.